Sebuah semangat baru dalam menghadapi tantangan di masa depan. Kementerian BUMN dan seluruh BUMN di negeri ini terus bekerja keras untuk meningkatkan nilai ekonomi dan sosial demi kepentingan masyarakat luas. Melalui inovasi model bisnis yang akan mendorong mesin pertumbuhan dan kepemimpinan teknologi agar siap menghadapi perubahan. Inilah wajah baru kami, Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, BUMN untuk Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat bernadakan salam, marilah sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Marlia Sastro SHM selaku dosen pengampu pada mata kuliah Hukum Perusahaan 6A Fakultas Hukum Universitas Malikus Saleh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami yang merupakan kelompok yang terdiri dari saya sendiri, Adila Syahra, Anissa Yasin, dan juga Fauza Nahwa Salsabila Siregar yang akan memaparkan dan mendefinisikan serta menjelaskan terkait dengan apa itu BUMN dan BUMD. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan kita yang pertama. Baik, yang pertama ada BUMN. BUMN adalah badan usaha milik negara yang mana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Dan juga BUMD adalah badan usaha milik daerah yang juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996. Badan usaha milik negara dapat didefinisikan sebagai badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh negara Republik Indonesia. Ciri-ciri BUMN yang pertama adalah tujuan utama usahanya adalah melayani kepentingan umum sekaligus mencari keuntungan. Nah, yang kedua, berstatus badan hukum dan diatur berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, pada umumnya bergerak pada bidang jasa-jasa vital. Yang keempat, mempunyai nama dan kekayaan serta bebas bergerak untuk mengikat suatu perjanjian, kontrak, serta hubungan-hubungan dengan pajak lainnya. Yang kelima, dapat dituntut dan menuntut sesuai dengan ayat dan pasal dalam hukum perdata. Yang keenam, seluruh atau sebagian modal milik negara serta dapat memperoleh dana dari pinjaman di dalam maupun di luar negeri atau dari masyarakat dalam bentuk obligasi. Dan yang ketujuh, yang terakhir, yaitu setiap tahun perusahaan menyusun laporan tahunan yang memuat neraca dan laporan laba rugi untuk disampaikan kepada yang berkepentingan. Dari ciri-ciri BUMN tersebut juga dapat kita lihat apa sih. Pada hari ini, contoh analisis putusan yang kami berikan beranjak dari putusan Mahkamah Agung nomor 28-PDT-G-2020 PN-BJN, yang mana antara PT Abadi Mitra bersama Persada yang mana berkedudukan di Ruko Darmo, Galeri Blok C8, Jalan Maijen Sungkono 75, Kecamatan Gunung Sari, Kota Surabaya, bertindak sebagai penggugat dan melawan Samuel Adityananta bertempat tinggal di Jalan Watu Miring 45 RT 007 garing RW 001 Desa Kapas, Kelurahan Kapas, Kecamatan Kapas, Kabupaten Mojonegoro sebagai tergugat 1, dan juga Antono bertempat tinggal di Jalan Watu Miring, Desa Kapas, Kelurahan Kapas, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro bertindak sebagai tergugat 2. Baik, dalam hal ini antara pihak penggugat dan tergugat 1 dan tergugat 2 memiliki latar belakang. Penggugat adalah perseroan terbatas yang bergerak di bidang distribusi bahan bangunan, terutama semen merek 3 roda.
dan bahan bangunan lain yang melakukan distribusinya di wilayah Jawa Timur bagian barat, bahwa para tergugat merupakan pemilik dari toko yang bernama Gajah Jaya yang beralamat di Kabupaten Tuban, bahwa antara penggugat dan tergugat, baik tergugat 1 maupun tergugat 2, sebelumnya sudah melakukan hubungan kerjasama, yakni dalam hubungan jual beli semen merek 3 roda atau bahan bangunan lainnya, yaitu para tergugat melalui toko bangunannya yang bernama Gajah Jaya tadi yang terletak di Kabupaten Tuban, kemudian memesan semen milik penggugat yang kemudian difungsikan untuk dijual kembali oleh si tergugat tersebut secara terus-menerus. Nah, jadi dari proses jual beli semen tersebut adanya mekanisme pembayaran yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak, atau yaitu dilakukan dengan cara pembayaran langsung, yaitu cash, atau pembayaran dengan diberikan tenggat waktu maksimal 30 hari setelah barang diterima oleh si customer tersebut. Nah, dalam hal ini hubungan jual beli antara penggugat dan juga para tergugat menggunakan sistem atau mekanisme cash dan dalam waktu maksimal 30 hari setelah barang diterima, dan bahwa penggugat sebelum mengajukan gugatan ini sebelumnya sudah melakukan teguran kepada tergugat secara tertulis pada tanggal 16 April 2019 kepada para tergugat untuk segera melunasi kewajiban hutangnya. Namun, sampai saat ini para tergugat tidak juga melunasi kewajibannya, padahal jatuh tempo pembayaran telah disepakati sebelumnya. Dan sehingga setelah pemesanan semen 3 roda, mereka juga dari pihak tergugat belum membayar. Nah, jika kita melihat atau merujuk kepada pasal 1244 KUH Perdata, para tergugat dalam hal melaksanakan kegiatan usahanya melalui toko bangunan yang bernama Gajah Jaya berjalan dengan lancar. Nah, namun karena adanya keterlambatan pembayaran membuat toko bangunan yang bernama Gajah Jaya menjadi tidak lancar. Nah, hal ini juga dapat dibuktikan dengan adanya keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh penggugat tersebut. Nah, sehingga para tergugat memang telah dengan sengaja mempunyai itikat tidak baik untuk tidak membayar kewajiban kepada penggugat secara lunas sesuai dengan jatuh tempo pembayaran, yaitu maksimal 30 hari. Bahwa akibat keterlambatan pembayaran dari para tergugat, penggugat dalam hal ini yang merupakan distributor semen 3 roda mengalami hambatan dalam perputaran manajemen keuangan. Oleh karenanya, pemohon untuk ditetapkan bunga sebesar 6% setiap tahun terhitung dari keterlambatan pembayaran pertama setelah pemesanan sampai dengan gugatan ini diajukan. Secara perhitungan penggugat, bunga tersebut berjumlah Rp141.486.001, yang mana akumulasi jumlah bunga tersebut hasil dari bunga berjalan 6% per tahun selama 3 tahun, yaitu periode 2017 sampai dengan 2020. Bahwa sebagaimana dimaksud pula di dalam ketentuan pasal 1244 KUH Perdata, para tergugat diwajibkan untuk membayar biaya yang timbul atau kerugian yang disertai dengan bunga. Bahwa apabila digabungkan antara kerugian yang dialami penggugat tadi yang tidak dibayar tadi ditambah dengan bunga yang ditetapkan penggugat sebesar 6%, maka totalnya adalah Rp902.519.340 yang selanjutnya menjadi tanggung jawab para tergugat. Untuk menjamin agar gugatan penggugat tidak menjadi sia-sia dan agar para tergugat melaksanakan kewajibannya, kepada penggugat mohon untuk diletakkan sita jaminan. Selanjutnya akan disampaikan atau dijelaskan oleh rekan kami, Fauzan Nahwa. Baik, terima kasih kepada rekan saya Adila Syahra. Saya Fauzan Nahwa akan melanjutkan dalam pokok perkara bahwa tergugat tetap pada dalilnya yang menyatakan bahwa tergugat bukan pihak yang melakukan wan prestasi. Bahwa dalil penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa pembayaran bukan tempo 30 hari melainkan 60 hari setelah barang datang. Dan kerjasama telah terjalin sejak tahun 2016 dan dulunya belum pernah terjadi keterlambatan pembayaran. Untuk hutang yang disebutkan pihak penggugat adalah salah
karena total hutang tergugat dulunya mencapai 1 miliar rupiah dan telah ada penyicilan hingga tersisa 786.033.339. Dan nyatanya saya mempunyai nota piutang terhadap penggugat, yaitu pembangunan jembatan untuk gudangnya. Penggugat juga belum diselesaikan sejumlah Rp35.600.000 sejak tanggal 16 Juli 2018. Bahwa dari hal tersebut, maka sebenarnya hubungan pihak penggugat dan tergugat baik-baik saja, karena ada timbal balik hubungan kerja dan pihak tergugat juga tidak berusaha menagihkan hutang kepada pihak penggugat. Dan untuk dalil yang disebutkan pihak penggugat mengenai bunga keterlambatan tidaklah benar untuk diajukan, karena dalam hubungan kerja yang telah terjalin tidak ada perjanjian mengenai bunga dalam keterlambatan pembayaran. Maka pihak tergugat menolak dalil tersebut bunga 6%. Bahwa tergugat menolak dalil penggugat mengenai wan prestasi karena pihak tergugat sudah melakukan cara-cara pembayaran, yaitu dengan menawarkan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Dander SHM nomor 462 dan Rangel SHM nomor 00290, dan pihak penggugat menolaknya dan tidak ada pembicaraan lagi mengenai solusi dan cara lain. Dengan ini, pihak tergugat sangat-sangat dirugikan apabila disebut melakukan wan prestasi. Sekian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Anissa Yasin. Baik, terima kasih kepada Fauzan Nahwa. Selanjutnya, bahwa pihak tergugat tidak melakukan perbuatan wan prestasi, maka tidak patut apabila majelis hakim meletakkan sita jaminan terhadap barang-barang milik tergugat, dan permintaan pihak penggugat untuk sita jaminan adalah kabur karena tanah dan bangunan toko Gajah Jaya bukan milik tergugat, melainkan milik atas nama Johan Antonius ST dengan sistem kontrak per tahun dan untuk tahan POM mini SHM nomor 00290 yang disebutkan merupakan jaminan hutang di bank PNM dan bukan dalam perusahaan pihak tergugat. Dengan terjadinya musibah yang dialami tergugat dan toko Gajah Jaya sudah tutup serta belum bisa untuk melakukan pembayaran dengan tunai, maka pihak tergugat hanya sanggup melakukan penyicilan pembayaran sebesar Rp250.000 per bulannya. Sekian saya kembalikan ke moderator. Oleh sebab itu, hakim dalam hal ini memutuskan dan mengadili dalam eksepsi menyatakan eksepsi tergugat 2 tentang gugatan error in persona dapat diterima, dalam pokok perkara menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dan menghukum penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp782.000. Demikianlah analisis putusan dari kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.